Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan semoga juga bagi teman-teman dimanapun Anda berada, baik-baik saja bersama dengan keluarga, tim nasional kita, Merah Putih atau tim Garuda, bersama dengan pelatih kepala Sintayong, manajer tim Pak Sumarji, seluruh ofisial sudah tiba hari ini di tanah air, tepatnya di Bandar Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Provinsi Banten. Dan semua langsung dibubarkan oleh manajer tim. Saya juga sudah melakukan kontak berhubungan dengan Pak Marji sebagai manajer. Dan dia bilang memang benar, Bung Ropan, saya harus bubarkan. Karena mereka harus cepat kembali ke klub masing-masing. Baik yang ada di luar Indonesia ataupun yang berada di Liga 1. Ya, mereka harus bersiap-siap lagi setelah international break, di mana kita bermain 2 kali menghadapi Vietnam dengan hasil yang sangat memuaskan, merebut 6 poin secara back to back. Ini adalah lawan terkuat kita yang ada di Asia Tenggara dan di grup F untuk babak pra Piala Dunia. Ya, zona Asia ini selain Irak yang diunggulkan atau difavoritkan, maka Vietnam dan Indonesia akan saling berebut untuk posisi kedua. Ya, dengan tanpa tentunya mengurangi rasa hormat dengan adanya Filipina. Tapi saya pikir Filipina sudah out, tidak mungkin lagi untuk bisa bersaing karena hanya mendapatkan 1 poin setelah memainkan 4 pertandingan dengan ada 3 kekalahan dari Filipina dan hanya 1 kali imbang dengan Indonesia di Stadion Rizal Memorial di Manila. Indonesia sekarang di peringkat kedua di bawah Irak dengan 7 poin. Ini luar biasa buat kita setelah meraih 6 poin melawan Vietnam 1-0 di GBK, dan juga kita bisa menang dengan 3-0 secara telak di Midens Stadion di Hanoi. Dan itu menjadi modal kuat bagi kita ketika kita akan melangkah di pertandingan selanjutnya menghadapi Irak dan Filipina pada bulan Juni yang akan datang. Nah, pemain-pemain yang ada di Eropa semua sudah balik. Marcelino itu harus balik ke Denze di Belgia, dan Nathan Cho bersama dengan Tom Haye harus balik ke Belanda karena mereka akan bersiap dengan klubnya. Heerenveen, Ragnar Oratmangun yang sudah mengawali debut dia bersama dengan Tom Haye, dan Ragnar bahkan bisa membuat gol ya di gol kedua setelah Jai Isyas membuat gol ketika melawan Vietnam kemarin. Ragnar juga sudah harus kembali hari ini. Jai Isyas harus ke Italia karena dia harus bersiap untuk dengan klub dia di Serie B, Venezia. Venezia sedang berjuang untuk bisa lolos ke Serie A pada musim depan karena mereka berada di bawah Parma ya, karena posisi ke-1 dan ke-2 itu langsung lolos. Ya, Ivar Jenner, Rafael juga harus balik ke Belanda. Sandi sudah lebih dulu, bahkan ketika dia akumulasi kartu, dia sudah langsung balik, tidak menuju ke Hanoi, tapi dia memilih balik ke Belanda dan meneruskan ke Belgia karena dia bermain bersama dengan KV Mechelen. Kemudian Justin Hubner, ya itu dia langsung juga balik ke Jepang karena dia saat ini dipinjamkan dari Wolf ke Cerezo Osaka di Jepang. Banyak juga Pratama, Asnawi juga harus kembali ke klub masing-masing. Dan ini selamat bagi semua pemain yang sudah berjuang untuk bisa mendapatkan 6 poin. Luar biasa tentunya perjuangan tim kita. Dan kehadiran Ragnar bersama dengan Tom memang menjadi pembeda di sini. Walaupun banyak pemain tidak bisa tampil ya, termasuk Elkan Bagot, ada Jordi, ada Sandi, ada Sain yang semua bermasalah. Bahkan dengan Ivar Jenner yang kena demam, Rafael juga tidak dimainkan. Tapi kita kuat dengan kehadiran Ragnar bersama dengan Tom. Apalagi sudah ada Bang Jai Isyas, juga dengan Nathan Cho. Dan semua dimainkan oleh STY kemarin. Dan kita sudah saksikan bersama-sama teman-teman. Mereka tampil luar biasa, punya kontribusi. Tom Haye membuka kontribusi pertama dengan asis dia yang ditanduk oleh Jai Isyas. Nathan Cho ya kemudian bisa memberikan bola yang digiring oleh Ragnar masuk ke dalam kotak penalti dan menyelesaikan dengan gol keduanya. Dan Tom Haye juga bisa menginspirasi gol ketiga dari Ramadan Sanantes lewat sebuah set piece lagi dari sepak pojok. Jadi semua luar biasa kalau bisa dikatakan. Justin Hubner juga di belakang tanpa kompromi, lugas bermain di belakang untuk bisa mendampingi Rizky Ridho yang menggantikan Asnawi sebagai kapten ke-11 dan ada Jai Isyas di sana. Nah, Ketua Umum Pak Erick Thohir, ya saya juga coba untuk mengontak beliau dan beliau berterima kasih dengan penampilan performa dari tim kita. Jadi terima kasih bahwa ini luar biasa apa yang sudah ditampilkan oleh tim asuhan STY, tapi diingatkan oleh Pak Ketua Umum PSSI ini jangan terlalu bereforia
ya, kita masih punya tugas. Tugas itu adalah di bulan Juni untuk bisa fight. Ya, kita akan fight kembali menghadapi Irak, ya, bersama dengan Filipina. Tapi yang pertama dulu adalah Irak yang kita akan hadapi. Karena kalau kita menang melawan Irak, itu aman buat kita untuk menuju ke putaran ketiga, ya. Atau katakan, ya, kita bermain imbang, posisi kita akan sangat kuat, ya, karena penentuan kita memang kita harus menang melawan Filipina terakhir. Tapi kalau Filipina mampu menahan imbang Vietnam dalam pertandingan secara bersamaan, ini juga sudah membuka peluang kita untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi tergantung juga penampilan Vietnam, karena Vietnam masih harus menuju ke Basra International Stadium di kota sana di Irak, menghadapi Irak, dan saya pikir akan berat karena bermain di kandang mereka di Maidin, mereka kalah dengan 0-1 melawan Irak. Jadi memang peluang kita itu sangat besar untuk bisa lolos. Kalaupun seandainya posisi sama, ya, kita akan menang head to head dari Vietnam. Jadi Vietnam itu ketika kalah kemarin nampaknya mereka tidak bergairah lagi, lemes. Sejam kemudian ada pemecatan di sana dari pelatih mereka Philip Troisier, dan ini pukulan hebat tentunya bagi persepak bolaan Vietnam karena mereka dipermalukan oleh Indonesia di kandang sendiri setelah terakhir kali kita menang pada 2004 di Piala Tiger, di mana Boaz Salosa dan kawan-kawan mengalahkan juga mereka 3-0. Tapi setelah itu kita dalam 20 tahun tidak pernah menang, baru kemarin kita menghajar mereka kembali dengan kemenangan telak. STY akan tinggal, ya, tetap dia dari bandara langsung dijemput khusus dengan mobil, langsung bergegas kembali ke tempat dia, ke apartemen dia, dan STY mulai besok sudah mulai akan bekerja kembali, mengutak-atik nama-nama pemain untuk U23, ya, karena ini penting. Dia segera mengumumkan siapa-siapa nama pemain yang dipersiapkan di Piala Asia U23, di mana kita akan terbang ke Qatar, di sana akan bertarung pada 15 April sampai 3 Mei. Tapi sebelum itu kita harus menuju ke Dubai, ke Uni Emirat Arab, ada rencana TC. Mungkin selama seminggu di sana, sebelum tanggal 6 kita menuju ke Doha, ke Qatar. Jadi STY itu waktunya singkat, karena minggu depan sudah memulai untuk persiapan tim ini, berangkat lagi untuk TC. Tapi dia harus menentukan siapa-siapa, nama-nama pemain yang pasti. Karena ini ada pergumulan yang luar biasa bagi STY dan bagi Pak Erik sebagai ketua PSSI, harus lobby-lobby dengan klub-klub, karena banyak yang masih menahan tim pemain dia untuk bergabung dengan timnas, ya, termasuk di Liga 1. Walaupun ada regulasi itu yang sudah kemarin suratnya dicabut, tapi tetap ada tarik ulur di sana. Semoga klub-klub di Liga 1 ini bisa melihat ke depan dengan kepentingan tim nasional kita, ya, yang diutamakan bisa melepas pemain-pemain muda untuk bisa bergabung, karena di Persija aja tuh banyak pemain, ya. Ada Rizky Ridho, yang ada Ferrari yang mungkin bisa diambil, ya, ada Doniti yang bisa akan bergabung. Jadi banyak. Kemudian masalah-masalah lain lagi dari luar negeri, apakah Elkan Bagot diberikan izin oleh Bristol, ya, kemudian Ivar, ada Rafael, ya, Nathan Cho yang ada di Heerenveen, Yasin Hubner di Cerezo. Jadi banyak, ya. Kalau Justin mungkin bisa karena Jepang, ya, mungkin bisa mengizinkan. Karena pertama Arhan juga kan sudah ada apa kabar baik, Suwon akan mengizinkan untuk dia dilepas. Jadi bagi STY ini memang mengharapkan semua pemain akan lepas, termasuk dengan Marcelino Ferdinand yang untuk Deinze, karena dia dibutuhkan juga di Deinze. Kalau dia ditahan agak sulit, karena bagaimanapun Marcelino ini tidak tergantikan oleh STY, baik bermain di tim U23 apalagi main di tim nasional, selalu dia dimainkan, bahkan tidak ditarik keluar, selalu dia menjadi pemain inti. Nah, kalau nggak ada Marcelino mungkin agak puyeng juga STY. Makanya STY berharap Marcelino ada ini akan bagus buat kita. Ya, Justin Hubner oke, ditambah dengan Nathan kalau dipanggil lagi akan jauh lebih bagus untuk kita. Tergantung sekarang bagaimana juga STY melihat apakah Ceres Margono, kiper yang sekarang sudah menjadi WNI, masih muda, bisa diambil untuk bisa mendampingi Hernando Ari. Nah, kita akan tunggu untuk debut bagi seorang Ceres Margono bersama dengan tim U23. Nah, info-info ke depan Anda tetap terus nantikan di channel YouTube Bung Ropan. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mensubscribe, ya, like, share untuk channel YouTube saya, karena tanpa bantuan juga Anda channel YouTube ini tidak akan berkembang. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.